Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading ya untuk kalian bintang Leo ya. Tema atau judul games kali ini adalah perangkap cintanya. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk mulai yo, berikan energimu ya, sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Leo. Dan maaf agak sedikit berisik ya, seperti biasa di samping ada anak saya ya. Jadi kalau berisik suaranya terdengar di dalam video, ya itu bentuk keceriaan dia menemani ibunya ya. Oke, semoga tetap kalian bisa mendengarkan suara saya dengan jelas. Oke, kita lihat apa yang terjadi Leo. Leo, perangkap cinta. Wah, ini entah Leo atau dirinya ya. Kamu bisa menyesuaikan karena energinya bisa terbolak-terbalik, bisa di dirimu atau di dirinya. Di sini ada Ace of Cups ya. Saya lihat di sini sebenarnya Leo sudah nggak mampu ya. Nggak, artinya gini, Leo itu lebih mendengarkan kata hati, suara hati ya, dibandingkan suara orang. Walaupun mungkin kondisinya hati Leo juga agak berkecamuk ya. Wah, hidup saya kok begini, wah hidup saya begitu, apa kata orang. Tapi saya lihat di sini intuisi Leo lebih up ya, karena sudah tidak mampu dengan orang-orang seperti karakter toksik ya, dimana dia datang membawa harapan ya, tetapi malah di sini ada the devil hanya menyakitimu. Dimana harapan dulu dia merasa bahwa itu cinta sejati, tetapi saat ini malah kekecewaan dan penderitaan buat Leo. Ataupun mungkin bahkan Leo yang bisa membuat, ini energinya terbalik, Leo yang membuat penderitaan buat dirinya. Kamu bisa menyesuaikan saja ya. Ini ibaratkan boneka ya, kayak macam kamu itu kayak sebagai mainannya aja gitu. Bisa disetting ya. Kalau kayak macam di sini kan, ini ibaratkan dulu tuh permainan zaman dulu kan ada permainan boneka benang ya. Kayak macam dikasih gini-gini, nanti bonekanya ikut gerakan kita ya. Nah ini ya, dia ibaratkan men-settingmu, entah dari sisi keuangan, entah dari sisi seks ya, ataupun dari mungkin kalau mau dibilang ya materi, untuk bisa mendapatkan semua fasilitas yang ada padamu, numpang hidup, atau bahkan dibilang menjadi benalu untukmu ya. Orang ini agak, saya lihat di sini ya, agak keras ya. Dia keras. Leo pun keras. Tapi dia tahu titik kelemahan Leo. Apalagi kalau kamu sudah berkeluarga ya, sudah mempunyai anak ya. Tapi terkadang Leo berpikir juga, wah kalau saya begini terus berarti kasihan dong diriku, mentalku. Ada yang tidak dinafkahi, ada tukang judi ya. Apakah itu yang saya harapkan? Leo berkata dalam diri. Walaupun mungkin kondisinya mau dikatakan luar biasa baik, hidup penuh dengan kelimpahan ataupun apapun, tetapi Leo sudah tidak mau dengan kondisi dimana penuh drama. Terlihat di luar baik-baik saja, wow gitu, tetapi di dalam sangat terpuruk, sangat menyiksa batin Leo. Akhirnya apa? Di sini ada beberapa yang pasrah ya, Ten of Swords, dimana berusaha untuk oke, saya jalan sendiri.
Apapun yang ada orang menghakimiku, nggak apa-apa. Mereka tidak tahu yang sebenarnya. Yang penting saya harus bisa lebih move on. Di sini ada penipuan, pencemaran nama baik, pemalsuan, atau malah kalau dibilang menyakiti dirimu secara mental, ya. Tekanan, penghasut. Dia menghasutmu, tapi seolah-olah dia yang korban, padahal dia yang sebenarnya bersalah. Tetapi menuduh Leo yang menjadi dalang dari semua permasalahan ini. Sehingga akhirnya Leo tidak bisa menerima akan hal itu. Dan akhirnya memilih untuk diam, berserah, dan ya lebih ingin fokus pada diri sendiri. Saya lihat di sini kalau sudah nikah lebih pasrah ya. Dia mau jadi apa, jadi ini, jadi itu, ya terserah. Karena ada beberapa dari kalian ya yang mungkin sudah pisah ranjang tetapi belum bercerai resmi secara negara, ataupun mungkin kondisinya kalau belum menikah ya sudah putus aja, tapi dia lagi mencari-cari celah untuk bisa masuk lagi dalam hidupmu. Entah dengan memberikan harapan, mau berjanji berubah. Kenapa? Karena kamu masih punya sumber daya, masih mempunyai sesuatu yang mungkin dulu kemarin habis. Dia merasa bahwa Leo udah gak punya apa-apa, sudah deh saya putus aja dulu. Sekarang kamu bangkit, dia mau datang dengan sejuta maaf, ya. Tapi saya lihat di sini Leo tuh orangnya smart ya. Jadi tidak bisa terbuai dengan kata-kata manis yang mana di awal memang kamu terbuai. Tapi kamu belajar dari apa yang sudah terjadi pada dirimu. Di sini ada adjustment, di mana kamu lebih berserah kepada semesta, tahu bahwa mana yang terbaik untuk diriku. Dan akhirnya kamu bersyukur atas semua yang terjadi pada dirimu, baik yang buruk, baik yang baik. Dimana yang buruk kamu menjadikan pelajaran. Jadi kamu bersyukur gitu. Oh ternyata saya dapat musibah seperti dulu ya. Mungkin ada krisis ataupun ya, jadi kamu tidak pernah menyalahkan ya apa yang sudah terjadi pada dirimu. Kamu mengambil itu semua sebagai pelajaran. Dimana kamu malah bersyukur, saya lihatnya seperti gitu. Kenapa? Karena kamu tahu siapa orang toksik dan siapa orang yang tulus. Pada saat kamu kondisinya tertekan, pada saat kondisinya kamu sedang terpuruk. Ya, ada beberapa yang saya lihat di sini hanya memanfaatkan dari kebaikan Leo atau secara materi yang tadi saya bilang. Dimana dia melihat sekarang kondisimu sudah jauh lebih baik, dia ingin datang. Hai Leo, apa kabar? Cari-cari muka, cari-cari perhatian, ya, dan bahkan meminta maaf untuk bisa kembali lagi diberikan kesempatan oleh dirimu. Padahal dia tahu, ya, saya ini udah ketahuan loh, belangku gitu. Ya, sudah ketahuan dari Leo dengan kondisi Leo yang agak dingin sikap ya, sikap kalian yang agak dingin terhadapnya, dia tahu itu. Tetapi ya dia mau mencari cara bagaimana supaya saya bisa meluluhkan hati kamu. Apalagi kalau mempunyai pasangan, mempunyai anak ya, kamu sudah berpasangan, mempunyai anak, dia mencari celah dengan mencari anak. Sehingga mungkin anak kamu yang merayu atau bertanya-tanya, contoh kalau kamu ibu ayah di mana ya, saya mau ketemu ayah. Jadi kamu kayak macam iba lagi, wah kasihan anakku, dia tahu titik kelemahanmu ya. Padahal kamu sudah tahu bahwa orang itu tidak pantas untuk dekat-dekat dengan kami, hanya benalu ataupun malah orang tidak bertanggung jawab. Tetapi dia tahu titik kelemahan kamu, sehingga mau tidak mau untuk bisa meloloskan apa yang dia inginkan, ya dia pakai cara melewati titik lemahmu, yaitu anak. Ini ada beberapa ya. Ataupun mungkin kondisinya kalau kamu berpacaran, bagaimana supaya dia merayu orang tuamu, supaya bisa masuk lagi dalam hidupmu, supaya dapat restu. Orang tuamu oke, orang tuamu pasti akan yang dia aja. Kenapa harus tunggu yang lain? Dia mencari celah, saya lihatnya seperti ya, artinya untuk bisa mendapatkan dirimu tuh bukan langsung ke dirimu, tetapi orang-orang terdekat dan orang-orang yang kamu cintai. Ini kan kita sesuai tema ya, perangkap cinta. Jadi bagaimana supaya kamu bisa masuk dalam jebakannya, ya harus ada perangkap. Perangkapnya tuh siapa? Orang-orang terdekat dan orang-orang yang dikasihi, yang kamu kasihi gitu. Supaya kamu terbuai, terlena, hati kamu luluh dan bisa menerima akan dirinya. Padahal kamu tidak tahu bahwa mereka itu adalah alat mereka untuk bisa menjatuhkanmu lagi. Ya memang saya lihat intuisi Leo di sini sudah tahu, tapi ya itu karena bicara empati ya,
tidak mau melihat orang tercinta atau terkasih sedih. Nah ini dia tuh pintar, ini orangnya licik ya. Dan maaf, bukan saya mengintimidasi, saya cuma menyerap energi dan saya bicara sesuai dengan energi yang saya rasakan ya oleh kamu Leo. Dan kalau mungkin kondisinya tidak terjadi pada dirimu, berarti ya jangan berharap ini readingan untukmu, berarti ini readingan bukan untukmu ya. Jadi kalau memang kamu tidak terjadi, Kak Ica enggak kok, ya sudah berarti bukan untukmu, karena ini energi general, energi banyak dari Leo. Jadi saya mengambil energi dari Leo yang dominan, yang paling tinggi ya, sesuai tema. Jadi Leo yang sesuai tema, kita punya tema ini ya, judul kita. Perangkap cinta, berarti ada orang yang toksik, yang ingin datang masuk lagi dalam hidupmu untuk mengambil sumber dayamu. Bicara perangkap ini kan untuk kepentingan diri pribadi. Ya. Dia rela mengorbankan yang lain. Betul kan? Kalau kita contoh menangkap ikan, kita kasih perangkap atau apa untuk bisa mendapatkan itu. Dan ikannya kita makan, ya sama. Tulangnya dibuang, ya sama. Pada saat kamu masih mempunyai apa-apa, dia akan datang. Pada saat kamu tidak ada, ya sudah dibuang aja. Dia nggak melihat dari sisi kebaikanmu. Dia cuma lihat dari dirinya. Yang penting saya happy. Yang penting saya enjoy. Ya, saya tidak susah. Ini kan saya lihat di sini faktornya paling utama nih keuangan ya. Dimana juga saya lihat di sini dia mau pencitraan. Ya. Dikatakan orang hebat, orang baik, orang kaya, padahal dia tidak menikmati proses. Dia hanya mau mencangkok dari orang-orang yang sudah berproses. Ya, tuh. Page of Pentacles, di mana kamu tertatih-tatih untuk mengumpulkan koin ya. Di sini ada pentacle, adalah koin, di mana kamu ini kan keseimbangan, artinya kamu juga sudah tidak mampu ya. Ini bicara satu kaki ini kan berarti menopang itu sangat berat. Coba kalau kalian berjalan dengan satu kaki sudah pincang ataupun mungkin terjatuh ataupun mungkin berat, keseimbangannya nggak bagus ya. Tetapi kamu tetap berjuang untuk kesejahteraan. Ya, ibaratnya kalau dibilang ya, kalau seandainya dia kepala keluarga, dia nggak bertanggung jawab. Kamu yang sebagai tulang punggung. Ini contoh ya kalau kamu wanita. Kamu yang tulang punggung, kamu yang bukan tulang rusuk tapi tulang punggung, dan dia yang santai-santai, pemalas dan macam-macam, mengandalkan semua dari Leo. Ya. Dia bangga memilikimu sebenarnya. Tetapi dalam tanda kutip karena sudah terlalu keenakan, ya, menjadi kebiasaan, yaitu pemalas atau mengharapkan sesuatu saja dari dirimu. Kenapa? Karena Leo memberikan semuanya yang dia punya gitu. Dia tahu bahwa kamu punya potensi yang sangat luar biasa, yang bisa dia ambil. Jadi dia tinggal hidup enak-enak aja, santai-santai aja. Makanya mungkin ke depan ini Leo ya, walaupun mungkin kamu wanita ataupun pria ya, contoh nih. Kalau wanita, maaf ribut ya, semoga suara saya bisa terdengar jelas. Kalau kamu wanita, sekecil apapun harus dinafkahi. Walaupun mungkin kalau dibilang kamu tuh bisa ya, macam contoh kamu mandiri, tetap aja harus bisa, tetap disyukuri, banyak sedikitnya tetap disyukuri. Tapi jangan sampai buat dia nggak tahu tugas dan fungsinya sebagai kepala keluarga. Ini banyak sekali masalah dari klien-klien yang karena nggak mau ribut ya. Jadi perempuannya ya udah kamu di rumah aja, tapi itu kebiasaan. Itu kita kan bukan mengajarkan kebaikan, tapi kita mengajarkan yang buruk. Karena tugas istri sudah dialih kepada tugas suami dan tugas suami sudah dialih pada tugas istri. Itu maaf ya, aduh berisik ya. Jadi untung-untung kalau dia membantu kamu dalam pekerjaan rumah tangga. Ini ada beberapa ya yang sudah nggak bekerja rumah tangga, artinya membantu, paling cuma jaga anak. Tapi selebihnya ya begitu, HP ataupun mungkin game ya. Ya itu sebenarnya orang biasa bilang gini ya, ya nggak apa-apa kita saling mengimbangi. Iya, tapi mengimbangi dalam tanda kutip harus tahu tupoksi masing-masing dulu. Selebihnya kalau punya waktu baru bisa membantu ya. Karena itu kan memang sudah tugas. Kalau kita
kita membiarkan itu yang terbalik terjadi, ya siap-siap saja makan hati gitu. Karena kita punya kelemahan juga. Contoh ya, untuk mengurus anak laki-laki ya syukur-syukur sabar. Tapi kan paling kesabaran tuh kan ada di wanita. Dan begitu pun bekerja. Ya, pagi siang malam itu kan kebanyakan itu kan fit itu lebih ke laki-laki. Kalau memang seandainya kamu sudah capek di luar, ya kerja terus tiba di rumah lagi stres, siapa yang nggak emosi? Ini contoh kalau wanita ya, karena kemampuan wanita itu tidak seperti laki-laki. Walaupun memang kalau dibilang kondisinya perempuan tangguh ya, Wonder Woman, tetapi dari segi fisik tenaga pria lebih dibandingkan wanita. Dan sama, kalaupun wanita kalau dibilang mau berkarir, ya utamakan dulu keluarga, baru selebihnya baru ke karir. Jadi tupoksi kita itu masing-masing itu harus di ini dulu, harus bisa, jangan malah sudah nggak urus suami, sudah nggak urus anak, nggak urus rumah, kerja aja. Nanti ujung-ujungnya suami selingkuh, dibilang kamu tuh suami nggak ini. Padahal yang salah siapa? Istri kan. Terlalu fokus pada karir. Nanti dibilang kamu itu nggak melayani saya. Ya memang karena fokus pada karir. Tetapi nanti istri balik, kamu nggak, kalau saya nggak kerja terus siapa yang cari uang? Karena posisi sudah salah. Dan itu yang terjadi pada Leo kebanyakan. Menghandle pekerjaan yang bukan tupoksi dia. Ya. Jadi harus lebih smart. Kalau saya mau berkarir, kalau seandainya kamu wanita, ya kamu harus lihat dulu. Kamu punya tugas di rumah udah beres belum? Selebihnya baru ke kantor. Ya. Dan tetap harus bisa tahu bahwa suami kamu itu memang betul-betul juga melaksanakan tupoksinya. Nah ini ya, jadi saya mau membenarkan yang salah. Terkadang ada orang bilang nggak apa-apa, kita saling mengimbangi aja. Dia di rumah menggantikan saya sebagai ibu rumah tangga dan saya sebagai pencari nafkah. Ya nggak jadi masalah. Cuman tupoksi kamu bagaimana? Karena ini kan kita bicara sebab akibat. Kalau sudah terjadi sesuatu ke depan ya, macam yang tadi saya bilang, di sini aja dimanfaatkan karena kebiasaan kamu yang memanjakan atau membiarkan yang salah itu tidak diperbaiki. Jadi membenarkan yang salah. Bukan yang salah harus diperbaiki, tapi ya sudah deh, daripada ribut ya sudah kita begitu aja. Nah ini saya mau ini ya, garis bawahi ini ya, supaya teman-teman itu harus bisa tahu ya, karena kadang-kadang kita tidak tegas pada diri kita sendiri, akhirnya ya keadaan atau orang itu mempermainkan kita. Kenapa? Karena kita yang mengizinkan mereka menyakiti kita. Nah ini ya, jadi saya mau bilang sama Leo, hati-hati ya. Dan di sini bukan hanya untuk pasangan ya, saya lihat di sini ada teman juga yang munafik nih, ya. Seolah-olah baik di luar, padahal di belakang menikam Leo. Kita bicara perangkap ya. Adapun pimpinan, mengatasnamakan pimpinan tapi mau selingkuh. Ini ada nih saya lihat ya. Pokoknya bagaimana caranya supaya dia bisa mendapatkanmu dengan hal mungkin kekuasaan, ngajak kamu makan, berikan hadiah. Padahal sudah tahu dia punya pasangan, sudah punya istri. Atau bahkan kamu sudah mempunyai pasangan, sudah punya istri atau suami, tapi masih mau tergoda atau menggoda. Nah ini kamu bisa menyesuaikan ya. Dimana saya lihat di sini tekanan batin, banyak tekanan ya dari Leo ya. Di sini ada the High Priestess, dimana lebih ingin berserah kepada semesta, lebih ingin tenang. Dimana mumet ya, kepala udah banyak masalah, terlalu kompleks. Lebih ingin ya udah deh, saya mau pasrah, saya mau beristirahat, Tuhan tolong dong beban-beban ini dihilangkan. Ibaratkan sudah tidak mampu untuk berjuang lagi. Dimana Leo itu orangnya kan pejuang ya, cuman untuk saat ini kayaknya udah lelah untuk berjuang. Kenapa? Karena ibaratkan kalau kita sudah masuk perangkap itu kan ibaratkan kita mau lepas sudah nggak bisa, karena kita sudah terjerat. Jadi ya udah, kita pasrah aja.
ya. Dimana ya kamu merasa stres di sini, dia bahagia di sana. Kenapa? Karena dia menyerap apa yang kamu punya. Kamu yang berjuang sendiri dalam hubungan, dia santai-santai aja. Kamu yang mencari nafkah, dia yang habiskan. Atau dia menuntut lebih. Dan pada saat kamu sudah tidak mempunyai apa-apa, dia pergi. Seolah-olah tidak mempunyai perasaan atau tidak mempunyai hati tentang apa yang sudah pernah kamu berikan. Dia berfokus pada kejelekanmu, bukan berfokus pada kebaikanmu. Ya. Dimana saya lihat di sini banyak sekali mungkin hak-hak anak diambil. Contoh ya, tabungan anak tanpa sepengetahuan kamu dia ambil. Ataupun mungkin kondisinya dia santai-santai aja bilang jaga anak padahal memang dia malas. Ya, saya jaga anak aja di rumah, katanya gitu ya. Padahal sebenarnya itu dia malas cari kerja di luar. Nah, ini ada beberapa yang memanfaatkan anak. Ayo sini, bilang ya, kita mau pergi jalan. Supaya apa? Dikasih duit. Anak mau minta jalan-jalan, padahal dia yang mau jalan. Ini ada beberapa yang pakai anak sebagai sumber supaya pemancing, supaya meloloskan apa yang dia inginkan. Bilang ini mau, contohnya ya, si anak ini namanya A. Si A mau jalan, tolong dong untuk uang taksi. Padahal dia sendiri yang mau jalan. Ya, tidak mungkin kamu kasih sedikit, pasti kamu kasih lebih. Padahal untuk happy-happy aja. Padahal mungkin uang itu bisa kalian pakai untuk makan selama 2-3 hari. Tapi habis untuk 1 malam saja. Ataupun belikan ini dong, ya HP baru, beli ini dong untuk dia, untuk apa ya, pokoknya macam-macam hiburan aneh-aneh yang sebenarnya nggak perlu, untuk gengsi aja supaya kelihatan tetangga ya, jangan kalah saing, bahwa dia sayang sekali ya, dia sayang sekali dengan keluarga, dia yang membelikan padahal uang kamu. Tapi publik mau melihat bahwa, supaya publik lihat bahwa dirinya yang membeli gitu, bukan kamu. Ataupun mungkin dia suka, mana uang, sini saya pergi belanja ke pasar. Ya. Seakan-akan orang lihat, wah, dia belanja ke pasar bagus, pokoknya yang luar-luarnya aja kelihatan bagus. Padahal dia tidak tahu, padahal dia belanja itu sesuka hatinya gitu. Mungkin belanja untuk 1 minggu, bisa dia belanja untuk 1 hari aja. Ya. Jadi ada pencitraan juga di sini. Ataupun mungkin kondisinya dia sayang kamu, di jalan rangkul, di publik ya, depan publik memeluk dengan intonasi di suara yang penuh dengan kelembutan, tetapi dia menusuk kamu dari belakang. Entah mungkin dia tidak bicara secara langsung, tapi kalau WA maki-makian itu wah banyak ya, bahasa-bahasa yang kurang jelas, yang kurang bagus, tapi di mulut penuh dengan kata-kata berkat. Apalagi membawa-bawa agama ya, harus begini. Jadi ada kamuflase, ataupun ya kalau dibilang bunglon ya, dimana dia bisa beradaptasi atau mengambil hati orang-orang di sekelilingnya supaya bisa berbaur, supaya dibilang baik. Tetapi ya itu, kamu saya lihat di sini sudah malas tahu ya Leo. Mau jadi apa dia terserah. Saya udah pasrah, udah menyerahkan kepada semesta. Ya, kalau memang hidup saya seperti begini ya saya jalani. Mungkin ini karma saya, karena saya lihat di sini Leo berpikir positif. Setidaknya kalau ini saya membayar karma, berarti ke depan saya akan bebas dari hutang karma. Dan kalaupun seandainya ini musibah untuk saya tahu ke depan pasti saya mendapatkan berkat. Nah, ini bagusnya di Leo begitu ya. Tidak terlalu mau fokus pada penderitaan, tetapi lebih fokus pada kemajuan diri. Ya harus ditingkatkan seperti gitu Leo. Cuman ya itu, kalau apa yang sudah terjadi di masa lalu anggap pembelajaran. Kita tidak bisa memperbaiki masa lalu, tapi bisa memperbaiki masa depanmu dengan cara hidup baik ya, lebih berpositif ya, pikiran positif, dan lebih berserah, lebih pasrah. Terkadang Leo itu menginginkan sesuatu yang Leo inginkan, terlalu ngoyo-ngoyo, harus begini. Jangan. Kalau bukan rezekimu tidak akan, nggak usah terlalu cari. Tapi kalau itu rezekimu tidak akan tertukar. Ya.
Makanya tadi saya bilang, kalau memang kamu tahu bahwa itu pekerjaan laki-laki ya, suruh dia kerja. Jangan kamu yang handle, walaupun kamu bisa, walaupun kamu mampu. Dan satu juga, Leo harus bisa banyak senyum. Supaya pasangannya juga ada beberapa yang takut mengutarakan, ini ada beberapa ya, takut mengutarakan sesuatu ke Leo juga, karena dia takut Leo marah. Nah ini, komunikasi harus diperlancar ya, supaya tidak timbul diskomunikasi. Seperti gitu ya. Oke, itu yang saya lihat dari orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu Leo. Semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiak di sini saya lihat ada Aries, ada Gemini, ada Cancer, ada Leo, Scorpio, ada Libra, ada Virgo, Sagittarius, Capricorn, dan Pisces. Dari inisial ada huruf K, M, ada J, L, ada W, O, R, ada I, S, F, X, Z, D, Y, L, K, M, dan U ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya Leo. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.